Saint Patinama viral di Filipina. Media Irak rindu laga kontra Timnas Indonesia. Tom Hai solusi lini tengah skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Meski sudah berhasil mengalahkan Timnas Indonesia, ternyata media Irak @Iraq Football Airport mengaku tak sabar kembali menghadapi skuad Garuda. Lewat cuitannya di akun Twitter, media itu menyebut kalau Irak sudah menunggu di Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Indonesia memang akan kembali bertemu di Piala Asia 2023. Pasalnya pasukan asuhan Sintayong segrup dengan Irak di turnamen ini. Mereka tergabung dalam grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Vietnam. Sebelum cuitan tersebut, @Iraq Football Airport mendoakan kepada seluruh penggawa Garuda agar selamat sampai tujuan ke kota Manila, Filipina. Media itu juga berterima kasih atas kunjungan skuad Garuda ke Irak. Melansir dari Instagram @abroadindonesia, beredar sebuah foto Sandy Walsh, Saint Patinama, dan Rafael Struijk sebelum berangkat ke Manila. Dalam foto yang dibagikan, Sandy Walsh tersebut tampak ketiganya mengenakan atribut Timnas Indonesia. Namun, supporter Timnas Indonesia justru salah fokus pada ekspresi Saint Patinama di foto itu. Banyak warganet yang menilai bahwa Saint Patinama tampak kurang bersemangat. Padahal di laga sebelumnya, punggawa Viking FK tersebut mencetak gol debutnya bersama skuad Garuda. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Mark Locke tengah menjadi bulan-bulanan netizen setelah dinilai underperform saat melawan Irak pada putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari kolom komentar unggahan Mark Locke, banyak netizen tanah air yang meluapkan emosinya lewat kata-kata. Bahkan tak sedikit warganet yang menyebut bahwa Mark Locke layak dicadangkan. Padahal Mark Locke sendiri menjadi salah satu pemain andalan Sintayong dalam beberapa event terakhir. Harapannya pemain berdarah Belanda tersebut mampu menembus kesalahannya di laga kontra Filipina nanti. Menilik dari hasil akhir Timnas Indonesia versus Irak yang berkesudahan 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Bung Ropan geleng-geleng kepala. Sebagai pengamat sepak bola, ia merasa cukup kecewa dengan hasil akhir yang didapatkan oleh anak asuh Sintayong. Bung Ropan menyoroti minimnya kreativitas lini tengah Timnas yang berujung mandeknya permainan pasukan Garuda. Secara teknis, Irak cukup unggul dalam hal penguasaan bola karena lini tengah mereka cukup kreatif dan kuat. Buntunya lini tengah Timnas diyakini oleh Bung Ropan akibat tidak hadirnya Marcelino Ferdinand dan Ivar Janner karena cedera. Dengan demikian, praktis tidak ada gelandang kreatif di skuad Sintayong. Oleh sebabnya, Bung Ropan menyarankan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk memproses atau melakukan naturalisasi pemain asal SC Heerenveen, Tom Hai. Karena menurutnya dia adalah gelandang kreatif dan layak masuk timnas. Analisis sepak bola Indonesia, Tommy Deski melihat ada kemiripan prinsip dan strategi Sintayong dengan Jose Mourinho yang dikenal dengan taktik parkir bus. Dan inilah prinsip yang dipegang teguh oleh Sintayong termasuk dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Menurut analisa Tommy Deski, Sintayong lebih fokus untuk memperkuat sektor pertahanan lalu kemudian memanfaatkan momentum untuk mencetak gol. Taktik ala parkir bus Jose Mourinho ini memang kerap efektif untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Akan tetapi sangat beresiko jika sektor pertahanan ternyata belum kuat dibanding serangan lawan. Rencana PSSI melanjutkan proses naturalisasi direspon oleh Staf Our Soccer. Lembaga yang concern dengan perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia ini menyebut PSSI harus mengubah fokus dari sekedar naturalisasi. Koordinator SOS Akmal Parhali menyebut PSSI fokus terhadap pembinaan usia muda, mulai dari membangun kompetisi usia muda yang kompetitif, terintegrasi, dan berkualitas. Akmal menyebut bahwa yang dilakukan PSSI saat ini mirip seperti yang dilakukan klub dalam bursa transfer. PSSI diakui Akmal sibuk mengumumkan pemain baru yang direkrut. Sebelumnya, PSSI kembali mengumumkan rencana mereka untuk melakukan naturalisasi. Kali ini yang akan dinaturalisasi adalah pemain depan Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun. Anggota Exco PSSI periode 2019-2023 Hasani Abdul Ghani bercerita lika-liku menjadi tugas sebagai penanggung jawab pemain naturalisasi. Hasani Abdul Ghani pernah bercerita kalau dirinya merasa terkendala dalam mencari pemain naturalisasi junior. Alasannya, keputusan mereka untuk menggunakan jersey Indonesia patah lantaran tak mendapat persetujuan orang tua. Tapi kekecewaan kali ini bukan pada persoalan teknis naturalisasi,
Melainkan ada satu pengalaman di mana para netizen acuh tak acuh saat Hassani Abdul Ghani sedang berduka karena kepergian anggota keluarga. Di tengah kondisi berduka, netizen tetap berkomentar menanyakan perkembangan terakhir pemain naturalisasi. Konfederasi Sepak Bola Asia atau ALC menggelar ALC Youth Conference edisi keempat yang berakhir pada hari Kamis 16 November di Kuala Lumpur, Malaysia. Program ini fokus pada pengembangan pemain muda level elit di sepak bola Asia. Acara ini dihadiri oleh 90 delegasi dari 39 asosiasi anggota yang terdiri dari Direktur Teknik, Head of Youth Football dan pelatih kepala tim nasional usia muda. Anggota dari LC Youth Panel dan LC Technical Study Group juga hadir. Perwakilan PSSI yakni Yeyen Tumena sebagai Head of Coaching Education mengatakan bahwa sangat mengapresiasi keseluruhan presentasi dan berharap dapat menerapkan masukannya untuk lebih mendorong pembangunan sepak bola Indonesia. Setelah menumbangkan timnas Indonesia, Irak langsung terbang menuju Vietnam. Anak asuh Jesus Casas bakal melakoni laga tandang melawan Golden Star Warriors. Berhadapan dengan Vietnam, Casas sesumbar bahwa ia yakin bisa membawa Irak ke pentas Piala Dunia 2026. Ia bakal menepati janjinya meski hal itu sulit. Harus melakukan perjalanan ke Vietnam, ex-asisten pelatih Luis Enrique Despayol mengatakan bahwa ia akan mainkan tim terbaiknya. Pertandingan Irak melawan Vietnam akan digelar 21 November 2023. Di tanggal yang sama, timnas Indonesia juga bakal melawat ke Filipina. Kemenangan besar Irak atas timnas Indonesia mendapatkan perhatian pelatih Vietnam, Philippe Trouchery yang dijadwalkan akan melawan Irak pada Selasa pekan depan. Pelatih berkebangsaan Prancis tersebut menilai kalau timnya harus memasang sabuk pengaman jelang laga melawan Irak nanti. Vietnam sendiri berhasil meraih kemenangan di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Hal ini menjadi modal bagus untuk bisa meluluskan langkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hambatan justru datang saat melawan Irak nanti. Pasalnya skuad asuhan Jesus Casas tersebut menggelontorkan 5 gol ke gawang timnas Indonesia yang notabene-nya merupakan rival sengit dari Vietnam. Timnas Indonesia U17 dinilai memiliki modal besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025 mendatang. Keyakinan itu dilontarkan pelatih Ekuador U17 Diego Martinez. Pelatih muda tersebut mengakui timnas Indonesia U17 sebetulnya memiliki pemain-pemain muda yang bertalenta. Dia menyayangkan nasib anak asuh Bima Sakti tersebut yang terkatung-katung untuk melanjutkan perjalanannya ke fase gugur. Juru taktik berusia 36 tahun itu optimistis para pemain yang kini memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 ini punya potensi besar untuk tampil pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Terlebih jika para talenta Indonesia ditangani oleh pelatih yang tepat. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.